Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Almaskati, NIM 1811304046 dari kelompok A3 TLM 2018 akan menjelaskan tentang refleksi kepemimpinan Siti Walidah. Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan dilahirkan pada 3 Januari 1872 di kawasan Kauman yang terletak di belakang Masjid Gede Yogyakarta. Siti Walidah merupakan putri Haji Muhammad Fadil, seorang ulama penghulu Keraton Yogyakarta. Ibunya bernama Nyai Mas. Siti Walidah lahir dari keluarga yang didasarkan pada dasar agama atau kehidupan spiritual Islam. Pada masanya, anak perempuan tidak lazim menempuh pendidikan di sekolah formal. Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan tetap mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Ia juga dididik berbagai hal terkait hakikat perempuan, baik dalam peran dan statusnya sebagai istri maupun sebagai ibu. Hal yang telah banyak menjadi pijakan pemikiran dan aktivitasnya saat ia bergiat di organisasi. Saat usianya menginjak 17 tahun, Siti Walidah dinikahkan dengan sepupu dekatnya, Muhammad Darwis, yang belakangan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kala itu, tradisi pernikahan antar kerabat keluarga masih lazim dilakukan di Kauman, Yogyakarta. Setelah suaminya Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern, Muhammadiyah, pada tahun 1912, Siti Walidah, yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan ini, turut membantu aktivis dan perjuangan suaminya. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan terinspirasi dari berbagai gerakan pembaruan yang digagas suaminya. Maka, pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang giat menggalakkan pengajaran agama dan pemberdayaan bagi kaum perempuan dari segala usia dan status sosial. Ia merintis forum-forum pengajian bagi perempuan muslim dimulai dari lingkungan Kauman, yang kemudian banyak diikuti oleh para buruh batik. Forum pengajian ini kemudian hari menyebar ke kawasan Lempuyangan, Karangkajen, hingga Pakualaman. Lewat Sopo Tresno, Nyai Ahmad Dahlan tidak hanya memprakarsai pendidikan agama bagi kaum perempuan, tapi juga merintis pengajaran membaca dan menulis huruf Latin. Di mata Nyai Ahmad Dahlan, cara yang paling baik untuk memberdayakan perempuan hingga bisa menjadi sejajar bagi kaum laki-laki adalah lewat pendidikan. Gerakan pendidikan lewat Sopo Tresno yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan ini di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah, salah satu organisasi perempuan muslim pertama di Indonesia. Aisyah merupakan organisasi sayap perempuan Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Aisyah didirikan pada 19 Mei 1917 atau 5 tahun setelah Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Meski merupakan pengagas utama pendiri Aisyah, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan berbesar hati untuk tidak menduduki posisi ketua Aisyah. Jabatan pimpinan Aisyah saat itu diamanatkan kepada Siti Bariyah, salah seorang murid Nyai Ahmad Dahlan dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Siti Bariyah dikenal cerdas dan memiliki kemampuan berorganisasi yang bagus. Tujuan pendirian Aisyah yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Nyai Ahmad Dahlan adalah untuk memajukan perempuan muslim melalui jalan pendidikan. Terkait hal itu, salah satu program yang digagas Aisyah pada masa-masa awal keberadaannya adalah mempelopori pendirian tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini yang kini dikenal dengan Taman Kanak-kanak. Selain itu, Nyai Ahmad Dahlan juga menggagas pendirian Langgar Perempuan pertama di Nusantara. Pendirian langgar ini menjadi simbol kesejahteraan perempuan untuk kesempatan mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti laki-laki. Sebagai seorang yang menguasai ilmu agama, Nyai Ahmad Dahlan dikenal piawai berkhutbah dan berceramah. Dengan keluasaan pengetahuan agamanya, Nyai Ahmad Dahlan tidak segan menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang terbilang maju pada zamannya. Dalam khutbah atau ceramah-ceramahnya, Nyai Ahmad Dahlan misalnya tidak segan menyuarakan pertentangan terhadap kawin paksa. Pemikiran Nyai Ahmad Dahlan berbeda dengan pemikiran
banyak orang Jawa yang pada masa itu masih kental diselimuti budaya patriarki. Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan diciptakan Allah untuk menjadi mitra sejajar bagi laki-laki atau suami mereka. Pemikiran progresif Nyai Ahmad Dahlan tak bisa dilepaskan dari pengaruh suaminya, Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Islam modern Muhammadiyah yang menjadi teman diskusinya sehari-hari. Berbagai gagasan dan upaya Nyai Ahmad Dahlan dan Kyai Ahmad Dahlan untuk memodernisasikan pemahaman Islam pada masa itu sempat mendapat berbagai rintangan. Tak hanya terbentuk kecaman yang datang dari banyak pihak, namun juga dalam bentuk tekanan massa. Langgar Kyai Haji Ahmad Dahlan di Kauman misalnya, pernah dirobohkan oleh massa yang menuduhnya sebagai ulama palsu. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan untuk memajukan harkat dan martabat perempuan pada tahun 1920-an telah mendapat apresiasi luas, tak hanya dari lingkungan keluarga Muhammadiyah, tapi juga dari sejumlah kalangan di luar organisasi keagamaan. Karena ketokohannya, pada tahun 1926, Nyai Ahmad Dahlan terpilih sebagai pemimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Nyai Ahmad Dahlan menjadi perempuan pertama di Indonesia yang memimpin acara konferensi dengan banyak peserta, seperti Kongres Muhammadiyah di Surabaya, yang kemudian mendapat liputan luas dari sejumlah media seperti Pewarta dan koran Sinpo. Karena kepemimpinan Nyai Ahmad Dahlan dalam kongres ini, banyak perempuan yang tergetak bergabung ke dalam Aisyah dan banyak cabang Aisyah di Pulau Jawa dan Sumatera yang kemudian dibuka. Meski aktif berorganisasi dan kerap berdakwah ke banyak daerah, Nyai Ahmad Dahlan dikenal tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Sebagai orang tua, Nyai Walidah tak hanya kerap memberi nasihat, namun juga mampu menjadi teladan yang baik pada anak-anaknya. Setelah Kyai Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1926, semangat Nyai Ahmad Dahlan untuk berdakwah dan berjuang memberdayakan perempuan tak pernah surut. Tak hanya lewat aktivitas yang di Aisyah, tapi juga lewat jalan sinergi dengan banyak organisasi perempuan lain. Pada tahun 1928 misalnya, Aisyah turut terlibat aktif dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres perempuan ini dalam lintasan sejarah tercatat menjadi awal kemunculan Gerakan Nasional Perempuan Indonesia. Dalam biografi Nyai Ahmad Dahlan, diketahui bahwa meski dikenal sebagai inisiator pendiri Aisyah, Nyai Walidah baru menjadi ketua Aisyah pada tahun 1921 sampai 1926 dan tahun 1930. Kala itu, Aisyah telah memiliki cabang hingga keluar Pulau Jawa. Ketika wilayah Nusantara dikuasai Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, keberadaan Aisyah di Jawa dan Madura sempat dilarang oleh rezim militer Jepang. Pada masa itu, meski usianya sudah cukup renta, Nyai Ahmad Dahlan masih sering muncul di depan publik. Ia kerap tampil untuk mengalahkan penurunan bendera Jepang dan menyebarkan penolakan terhadap kewajiban melakukan upacara sekrei atau menyembah Dewa Matahari. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan masa perang mempertahankan kemerdekaan, Nyai Ahmad Dahlan aktif mengupayakan pendirian dapur-dapur umum di lingkungan Kauman. Sebagai sosok yang dituakan, ia juga masih didatangi dan diminta nasihat oleh sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal Besar Sudirman dan Presiden Soekarno. Kurang dari setahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 31 Mei 1946, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan meninggal dunia. Jenazah Nyai Ahmad Dahlan, tokoh perempuan yang tak lelah berjuang dan menginspirasi banyak orang ini, dimakamkan tak jauh dari rumahnya di Kauman. Karena jejak jasa dan ketokohannya yang tak terbantahkan, pada tahun 1971, Nyai Walidah Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Kontribusi Nyai Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional bukan karena beliau adalah istri dari Kyai Haji Ahmad Dahlan, tetapi Nyai Ahmad Dahlan memang mempunyai kontribusi tersendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.